Baik, kita akan masuk pada bab dualitas dan post optimal atau di buku di bab 4. Nah, dualitas ini masih terkait dengan metode simplex program linear ya. Nah, ini prinsip dasarnya adalah eh, ketika kita mengoptimalkan sesuatu sama juga dengan memaksimalkan yang lainnya ya. Seperti kita mengoptimalkan sumber daya, nah itu sama seperti juga meminimalkan sumber daya orang misalkan buruh sama seperti memaksimalkan eh, kalau kalau buruh itu diminimalkan jumlahnya sama seperti memaksimalkan sumber daya, seperti memaksimalkan jam kerja buruhnya, gitu ya. Nah, ini disebut dengan dualitas. Jadi dualitas di sini adalah membentuk eh, membentuk program linear yang sama, yang dia pada akhirnya tujuan optimasinya itu sama ya. Nah, jadi dikenal dengan awalnya bentuk awal itu dikenal dengan bentuk standar primal ya. Apa itu bentuk standar primal? Yaitu bentuk awal tadi. Ya, bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu bisa disebut dengan standar awal atau standar primal. Nah, selalu memiliki dualnya, maka disebut di sini dualitas ya. Jadi mengoptimalkan sesuatu sama dengan meminimalkan hal lain. Memaksimalkan sesuatu sama dengan meminimalkan hal yang lain, meminimalkan sesuatu sama dengan memaksimalkan hal yang lain. Jadi di sini dalam dualitas ini nanti kita akan coba mengubah bentuk yang sama, tetapi eh, hasilnya sama gitu. Yang pertama maksimal, yang satunya minimal, tapi hasilnya sama. Nah, ini dengan cara ini menambahkan variabel slack dan variabel artifisial ini masih sama dengan seperti sebelumnya ya, yaitu dengan cara kalau slack itu ditambahkan pada bentuk persamaan kurang dari dan lebih dari, kemudian artifisialnya ditambahkan pada bentuk lebih dari dan sama dengan ya. Nah, nah, cara mengubah bentuk primal kedua ini bisa dilihat. Yang pertama adalah setiap fungsi batasan pada primal terdapat sebuah variabel dual. Nanti bisa dicek ya, tidak serumit yang dituliskan ya. Jadi maksudnya adalah pada bentuk awalnya misalkan di sini adalah fungsi tujuannya pada fungsi batasan pada terdapat sebuah variabel dual. Ini constraint pada fungsi batasan atau kendala dia menjadi variabel. Variabel pada fungsi primal dia menjadi constraint ya. Nah, ini perubahan bentuk-bentuknya kalau di constraint-nya lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari, sama dengan nanti menjadi tidak terhingga, unrestricted ya, tidak terhingga dan seterusnya sama begitu ya. Nah, yang pertama tadi setiap fungsi batasan pada prima terdapat sebuah variabel dual. Jadi fungsi batasan jadi variabel begitu ya pada dual. Kemudian setiap variabel pada primal menjadi fungsi batasan pada dual ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, koefisien-koefisien dari sebuah variabel primal menjadi koefisien dari variabel-variabel pada sebuah fungsi batasan dual ya. Jadi koefisien dari variabel primal akan menjadi koefisien dari eh, variabel-variabel pada eh, fungsi batasan dual. Yang keempat, koefisien pada fungsi tujuan primal menjadi nilai kanan. Oke, kalau koefisien pada fungsi tujuan menjadi nilai kanan pada dual ya. Kemudian yang kelima, nilai kanan pada primal menjadi koefisien fungsi tujuan pada dual. Oke. Lihat di fungsi tujuan, kalau fungsi tujuannya awalnya meminimumkan, maka di dualnya menjadi nanti maksimum ya.
di sini. Di fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, di dualnya menjadi meminimumkan. Batasannya menjadi lebih dari sama dengan. Kalau meminimumkan, fungsi dualnya menjadi memaksimumkan. Tanda fungsi batasan menjadi kurang dari sama dengan. Ya. Nah, variabelnya tidak dibatasi. Oke, sekarang kita cek ke bentuk contoh aja ya, yang lebih mudah. Karena mungkin membaca ini agak sedikit sulit, tapi kalau lihat contoh nanti akan bisa lebih mengikuti. Nah, eh, ini bentuk awal disebut dengan primal, kemudian kita akan mengubah nanti menjadi bentuk dualnya, ya, menjadi dual. Nah, ini ada proses di referensi lain nanti namanya ini bentuk kanonik disebutnya, bentuk yang sama dengan, ya. Nah, kalau dilihat di sini bentuk primal, yaitu bentuknya adalah fungsi tujuannya maksimum, otomatis menjadi minimum, begitu ya. Kemudian di sini koefisien pada fungsi tujuan menjadi nilai kanan daripada dualnya, 5, 12, 4 ya. Nah, kemudian koefisien pada kendala dia akan menjadi variabel ya. Ini 1, 2. Nah, 1, 2. Gitu ya. Koefisien pada fungsi kendala, coba kita lihat. Bukan kendala, oh ya betul ya. Koefisien dari sebuah variabel primal akan menjadi koefisien dari variabel pada sebuah fungsi batasan dual ya. Jadi kalau variabel pada constraint-nya akan menjadi variabel juga pada eh, fungsi dualnya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari bentuk ini sangat mudah ya. Jadi lihat bentuk transpose-nya aja. Bentuk transpose ya. Jadi maksimum di sini, maka minimumnya nanti di sini. Minimum 10 Y1 tambah 8 Y2 ya. Tapi diubah dulu dalam bentuk ini nih, dalam bentuk kanoniknya disebut ya. Dalam bentuk equation form. Jadi kalau yang kurang dari ditambah dengan apa? Ditambah dengan variabel slack. Ini X4 ini adalah slack-nya. Ya, sama dengan 10. Kemudian yang sama dengan, kalau slack surplus nggak ditambah, nanti di sini ditambah juga variabel artifisial sebenarnya. Nah, ini belum lengkap ya. Nanti ada kalau di buku itu tahapan berikutnya tuh. Ya. Nah, dengan seperti ini bisa dibentuk. Nah, langsung bisa dibentuk 10 Y1, 8 Y2. Ya, itu adalah fungsi tujuan. Awalnya maksimum menjadi minimum. Nah, koefisien daripada fungsi tujuan di sini menjadi RHS-nya atau sebelah kanannya. Ya, sebelah kanannya. Ya. Kemudian ini menjadi koefisien di fungsi kendala juga, yaitu tapi transpose-nya 1, 2 ya. Berarti 1Y1 tambah 2Y2 lebih dari sama dengan koefisien ini. Kan RHS tadi ya, sebelah kanannya. Jadi sebelah kanannya bisa, kalau kita agak bingung tuh bisa ditulis duluan nih, 5, 12, 4. Cara nulisnya di sini 1Y1, jadi baris ini Y1, baris ini Y2, maka 1Y1, 2Y2, ditambah 2Y2, lebih dari sama dengan 5. Kenapa pakai tanda lebih dari? Karena minimum. Kalau maksimum, dia menggunakan tanda kurang dari. Ya, itu tanda kurang dari. Jadi bentuk awal di sini karena dia maksimum, bentuk awal itu bentuk standarnya sebenarnya itu kurang dari, semuanya ini kurang dari. Maka bentuk maksimumnya, bentuk kalau dualnya minimum, ini bentuk ini semuanya harus lebih dari sama dengan, ya, bentuk ini ya. Ya. Nah, setelah dilakukan di sini 2Y1 dikurangi Y2 lebih dari sama dengan 12, dan seterusnya, Y1 tambah 3Y2 lebih dari sama dengan 4, Y1 tambah 0Y2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa dirangkum, ya.
ada Y1, ada Y2. Nah, ini Y1-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y1 dan Y2 ini tidak terbatas. Atau dia dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Tapi gabungannya, irisannya, yaitu Y1-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y2-nya tak hingga. Ya. Jadi ini lawan daripada bentuk ini nih. Sama dengan lawannya di sini adalah Y2 tak hingga. Di sini bentuk kurang dari 10, lawannya adalah Y1 lebih dari 0. Nah, di sini dilihat ya. Lebih dari 0, kurangnya lawannya adalah kurang dari 0 yang ini ya. Lebih dari 0, lawannya kurang dari 0. Sama dengan bentuknya menjadi tak hingga. Unrestricted atau tidak terbatas ya. Nah, kemudian berikutnya contoh berikutnya adalah bentuk yang variabelnya tak terbatas. Kalau ini variabelnya tadi X1, X2 lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, yang berikutnya adalah nah ini ya. Variabelnya lebih dari sama dengan 0. Ya, constraint-nya nanti menjadi di sini lebih dari sama dengan 0. Dan kalau dia bentuk variabelnya tak hingga, maka kendalanya constraint-nya menjadi sama dengan. Nah, ya. Oke. Nah, bagaimana bisa jadi bentuk sama dengan? Jadi kalau di variabel diketahui tak hingga, X1 unrestricted, negatif tak hingga, positif tak hingga, menjadikan bentuk primalnya, menjadikan bentuk kanonik disebutnya, dengan cara mensubstitusi dua variabel nih, X1 min X1, X1 min kurang X1 plus. Ini dua variabel yang berbeda intinya ya. Nah, ketika disubstitusi, maka jadilah persamaan yang baru, ya X1-nya diganti dengan X1 min kurang X1 plus. Ya, di sini sebenarnya X1 aksen kurang X1 double aksen, boleh juga. Ya. Nah, disubstitusi ke dalam X1, maka didapatlah persamaan ini, disubstitusi ke X1 di sini, dapatlah persamaan X1 kurang X1 min kurang X1 plus tambah 2X2 sama dengan 5. Kemudian ini negatif X1 min plus X1 plus tambah 5X2 dikurangi X3 sama dengan 3. Dan ke bawahnya sama, disubstitusi 4X1 min kurang 4X1 plus tambah 7X2 plus X4 sama dengan 8. Nah, di sini lagi bentuk awalnya seperti ini. Kalau dia maksimum, maka bentuk standarnya lebih dari atau kurang dari kalau maksimum. Bentuk ya kurang dari ya. Betul ya. Kalau lebih dari kan minimum ya yang dicari. Ya. Bentuk ini ya kurang dari. Kalau bentuk kurang dari yang dicari maksimum. Ya ini kurang dari ya. Sorry. Nah, di sini ditransformnya dengan cara mengganti X1 dengan X1 min dikurangi X1 plus. Ini dikarenakan ini ya variabelnya yang tidak terbatas ya. Variabelnya yang tidak terbatas disubstitusi dengan bentuk ini, maka jadilah persamaan ini. Kemudian min X3 plus X4 ini adalah bagian dari variabel select dan surplus ya. Kalau yang kurang dari ini variabel select, ini variabel surplus.
sekali lagi sebenarnya nggak hafal juga nggak masalah ya. Maksudnya kalau sebelah kiri ini kurang, maka di sini ditambah. Kalau di sini lebih, yang sebelah kirinya lebih, maka di sini dikurang. Ya. Nama variabelnya boleh min S1 plus S2 boleh. Pokoknya itu ya, variabel yang berbeda. Nah, setelah bentuk sama dengan ini eh, dilakukan atau bentuk kanoniknya, maka dilakukan tadi itu bentuk dualnya. Nah, bentuk dualnya bisa langsung dibentuk dari sini. 5Y1 tambah 3Y2 tambah 8Y3. Ya. Kemudian ini di, menjadi apa? 5 min 5, 6 adalah RHS-nya ya. RHS apa? Right hand side ya. Sebelah ruas kanan. Jadi yang fungsi tujuan di sini menjadi RHS. Sebelah kanannya fungsi tujuan. Nah, kemudian yang lainnya menjadi koefisien di primal di sini menjadi koefisien juga, tapi yang transpose-nya ya. 1 min 1, 4. 1 min 1, 4 lebih dari sama dengan di 5. Ya. Jadi bentuknya pasti dijadikan semua bentuk lebih dari dulu ya. Ya, karena dia minimum. Kalau maksimum, dia standar bentuknya itu adalah kurang dari. Bentuk standarnya kurang dari. Nah, hanya saja ini kan ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, ya nggak apa-apa. Diubah dulu menjadi bentuk yang bentuk kanonik atau bentuk persamaan, kemudian dikembalikan menjadi ke bentuk standar yang dualnya. Nah, ini ketika ditransformasi seperti ini ada yang lebih dari, semuanya lebih dari nih. Nah, di sini akan ketahuan ada bentuk yang sama yang ini nih. Y1 min Y2 tambah 4 Y min 3 lebih dari sama dengan 5. Satunya lagi min Y1 tambah Y2 kurang 4 Y3 lebih dari sama dengan min 5. Kalau dikali min 1, nah ini kelihatan kontradiktif ya. Yang satu lebih dari sama dengan, yang satu kurang dari sama, jadilah dia sama dengan 5. Jadi bentuk tak terhingga di X1 di X1 ini variabelnya, maka dia berubah menjadi bentuk sama dengan. Ya, coba kita lihat bentuk tak hingga nih ya. Pada variabel dia akan berubah menjadi bentuk sama dengan. Ya. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Yang lainnya yang ikut aja ya. Di sini ada yes, baris 1 sudah, baris 2 sudah, baris 3. Baris 3 dilihat di mana? 1, 2, 3. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2Y1 tambah 5Y2 tambah 7 Y3 lebih dari sama dengan 6. 6 itu di fungsi tujuannya. Kemudian yang persamaan yang keempat adalah, nah ini. Ini Y1, ingat baris pertama Y1 tadi, baris kedua Y2, berarti min Y2 lebih dari sama dengan 0 ya. Min Y2 lebih dari sama dengan 0. Baris 3 yang ini berarti Y3. 1 Y3 lebih dari sama dengan 0. Yang dilihat itu koefisiennya aja ya. Nah, min Y2 lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti Y2-nya kurang dari sama dengan 0. Y3 lebih dari sama dengan 0, sudah. Ini. Nah, Y1 unrestricted ya. Y1-nya tidak terhingga, tak terbatas ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau dia constraint-nya tadi ada yang sama dengan, maka variabelnya unrestricted ya. Ada nggak constraint yang sama dengan? Ada. Ada yang ini ya. Sama dengan 5. Jadi constraint yang sama dengan, maka variabelnya itu
Y1 tak hingga. Kenapa Y1 tak hingga di situ? Tidak ada di sini ya. Tidak ada keterangan ya. Dari persamaan di situ tidak ditemukan Y1. Kalau di sini lebih dari, maka di sini Y1-nya menjadi kurang dari. Kalau di sini kurang dari, Y1-nya menjadi lebih dari. Ya. Nah, itu bentuk transformasi antara primal dan dual. Nah, berikutnya, ini yang tadi nih ya, sama nih. Yang ini tadi sama, hanya bedanya di sini ada tambahan tadi, selain bentuk bentuk simpleks tadi slack dan surplus saja ya, ditambah. Nanti ditambah kalau untuk yang sama dengan dan lebih dari ditambah artificial R ya, artificial R. Nah, di sini hasilnya sama, nggak ngaruh ya, bentuknya sama ya. Nih, dilihat bentuknya sama nih, coba cek ya. 10Y1 tambah 8Y2, ini persamaannya 5, 12, 4. Ini Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2-nya unrestricted ya. Nah, ini ya, sama. Ini bedanya apa? Belum ada ditambahkan variabel artifisialnya ya, variabel tambahannya. Jadi baru simpleknya aja yang ini. Tapi hasilnya sama. Di sini Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 unrestricted ya. Ini juga sama. Nah, Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2-nya negatif M. Negatif M itu apa? M itu kan bilangan yang besar ya. Bilangan besar negatif. Berarti lebih dari. Berarti kan dari negatif sampai positif tak hingga. Lebih dari kan? Nah, jadi negatif ini disebut tak hingga. Contoh lainnya lagi. Ya, hampir sama-sama aja ya sebenarnya. Yaitu bentuk maksimum Z sama dengan 5x1 tambah 4x2. Kendalanya ini. Maka di sini yang paling mudah nih. Kalau sudah bentuk kurang dari sama dengan semua atau lebih dari sama dengan semua itu bentuknya paling mudah. Kenapa? Eh, langsung bisa sebenarnya bisa ditransform ya. Ya, kita lihat aja karena dia bentuknya kurang dari sama dengan itu langsung dari maksimum menjadi minimum ya. Si RHS-nya, right hand set-nya menjadi fungsi tujuan 24Y1 6Y2 Y3 tambah 2Y4 ya. Tapi ini berlaku kalau dia bentuknya apa? Lebih dari semuanya atau kurang dari semua, nggak perlu ini ya. Nggak perlu nambahin apa? Ya bisa ditambahin variabel slide juga sama. Nah, ketika ditransform juga hasilnya akan seperti ini gitu. Ya. Kemudian ini oke, ini baris Y1, ini baris Y2, ini baris Y3, ini baris Y4. Berarti ada dua persamaan ya. 6Y1 tambah 1Y2 dikurangi Y3 ya. Lebih dari sama dengan 5. 4Y1, 2Y2, 1Y3, 1Y4 lebih dari sama dengan 4. Ya. Nah, yang awalnya bentuknya kurang dari sama dengan begitu, di sini menjadi lebih dari sama dengan. Ya, kalau bentuknya lebih dari sama dengan lebih simpel sebenarnya. Ditambahkan surplus boleh, boleh. Juga akan hasilnya akan kembali ke seperti ini gitu ya. Akan jadi bentuk seperti ini. Yang dilihat di sini yang perlu dilakukan pengujian di sini adalah bagian ini ya. Yang satu maksimum Z, hasilnya di sini berapa? 21. Yang sebelah kanan minimum W. Minimum W hasilnya berapa? 21. Kalau yang sebelah sini itu beda, nggak ada masalah. Karena beda interpretasi. Yang di sini tadi interpretasi
katakan memaksimumkan jam kerja, ya, jam kerja buruh di sini maksimumkan jam kerja, di sini meminimumkan upah atau jumlah pegawai, meminimumkan. Jadi dia ketika memaksimumkan sesuatu sama seperti meminimumkan hal lainnya. Nah, itu yang apa perlu di balance sebenarnya ya. Jadi saya tuh beberapa kesempatan sering mengatakan tuh nggak menarik ketika berbicara mengenai penghematan. Bukan masalah di penghematannya itu, tapi konteksnya dalam melakukan penghematan tuh apa gitu ya. Nah, jadi kuncinya di situ gitu. Nah, ketika memaksimumkan sesuatu pasti meminimumkan hal yang lainnya itu ya. Ketika meminimumkan sesuatu pasti memaksimumkan hal lainnya. Nah, ini yang perlu kita jadi mindset juga bahwa ya kalau kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu. Contoh berikutnya, nah ini mesti sama ya, ada di buku nih lengkap. Maksimum Z bentuknya apa nih? Kurang dari sama dengan ya semuanya ya. Kurang dari maka dia jadi lebih dari maksimum jadi minimum. 325 ini fungsi tujuan menjadi RHS, right hand side ya. Ya. Fungsi RHS di primal menjadi fungsi tujuan gitu ya. Kembali aja sebenarnya ini ditranspos saja semuanya. Nah, kemudian yang di sini makanya yang sebelah kiri ini primalnya perlu ditulis dalam bentuk yang teratur supaya bisa terlihat mana Y1, mana Y2, mana Y3-nya ya. Kalau nggak ditulis dengan teratur maka nggak kelihatan tuh barisnya. Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 lebih dari sama dengan 3. 2Y1, 0Y2, 4Y3 lebih dari sama dengan 2. 1Y1, 2Y2 tambah 0Y3 lebih dari sama dengan 5. Ya. Ini X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0, ini juga lebih dari sama dengan 0. Ini variabel ya. Ini variabel. Nah, maka didapatkan solusinya di sini sama, yaitu Z sama dengan 1350 ketika memaksimumkan, W sama dengan 1350 ketika meminimumkan. Nah, itu yang perlu kalau di Excel-nya tuh, di Simplex-nya dicoba hasilnya harus sama tuh. Ya, kalau hasilnya berbeda, bisa jadi beda, bisa. Ya, kalau hasilnya beda berarti ada kemungkinan belum optimal sebenarnya. Di Simplex-nya itu ada yang kurang mungkin surplusnya, ya. Tapi secara umum dia hasilnya harus sama tuh. Nah, ini referensi lainnya. Nah, bisa dilihat cara menjadikan bentuk dualnya, ya. Hampir sama sebenarnya, tapi cara menuliskannya dalam bentuk tabel ya. NK itu nilai kanan begitu. Nah, kalau bentuk primalnya seperti ini, maka bisa diubah menjadi bentuk dualnya. Nah, ini misalkan primalnya tadi Z sama dengan 3A tambah 5B, maka nilai kanannya di sini ditulis di 3A, 5B. Kemudian 2A kurang dari sama dengan 6, berarti ini 2, 0, 6 ya. Nilai kanan ya. Ini nilai kanan, ini nilai fungsi, ini nilai kanan, sorry. Fungsi tujuannya di mana sini? 3A plus 5B, ya ini ya. Betul. Ya. 3B kurang dari 15, berarti 0, 3, 15. Begitu ya. 6A plus 4B. 6A plus 4B. Nah, yang sebelah sini apa nih? Variabel slack surplus artifisial. Ya.
Kebetulan di sini bentuknya kurang dari semua, berarti select semua ya. Select kurang dari. Nah, itu seperti contoh yang sebelumnya, karena bentuknya kurang dari, sebenarnya tahapan ini boleh ini ya, boleh dilewat ya sebenarnya. Nah, gampang kan buatnya kan? Tanpa ada ini juga gampang kan? Dua, dua apa? Dua Y1, ya kan? Nol Y2, 6, Y, Y3. Lebih dari sama dengan 3. Nol Y1, 3 Y2, 4 Y3, lebih dari sama dengan 5. Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya ambil dari sini. 6, 5, Y1 tambah 15 Y2 tambah 24 Y3. Selesai. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi boleh ngambil kalau dia bentuknya lebih dari semua ya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan semua itu boleh. Langsung langsung ditransform seperti ini jadi ya. Nggak usah. Tadi kalau bentuknya ada yang apa ini? Bentuk yang variabelnya tak terbatas. Disubstitusi dengan apa? Tadi ini ya. Ini X2 yang disubstitusinya dengan X2 min kurang X2 plus yang tadi ya. Kalau di sini X2 aksen dikurangi X2 double aksen. Intinya sama yaitu variabelnya ya. Disubstitusi X2 aksen dikurangi X2 double aksen. Ya, kalau bentuk variabelnya tak terbatas. Kesimpulannya nanti kalau variabel di sini tak terbatas, di sebelahnya bagaimana? Nah, kalau yang kirinya tak terbatas, yang tadi ya, sama dengan ya, ada bentuk sama sama dengan yang ini yang sama dengannya, yang constraint-nya ya, constraint-nya yang sama dengan. Kalau yang ininya juga tak tak terbatas juga, unrestricted, di sini unrestricted. Nah, tapi si persamaannya ada yang sama dengan. Ya. Nah, bentuk ini bentuknya memaksimumkan kurang dari dan lebih dari. Ya, kalau lebih dari ditambah dikurangi S1 ya, variabel surplus. Kurang dari ditambahkan variabel select. Di sini yang lebih dari ditambahkan variabel artifisial. Udah selesai bentuk ini, diterjemahkan dalam tabel, di dalam tabel atau matrik kita katakan, kalau di dalam Excel ataupun di dalam pemrograman, di dalam Excel, ini min M, kita ganti dengan M-nya angka 100 ya, sebagai ini ya. Kalau M-nya nggak bisa dilakukan ini, nggak bisa dilakukan operasi, ini M-nya bisa diganti dengan angka 100, maka dilakukan operasi baris elementer dan seterusnya. Ya, kalau untuk mendapatkan optimalnya ya. Nah, di sini tadi X2-nya tidak dibatasi, maka hasilnya juga minimum 2Y1 12Y2. Nah, ini ya. 2Y1 12Y2. Nah, yang ini. Nah, kemudian lainnya begini. Pasti ada salah satu yang sama dengan dari constraint. Ya. Y1 tambah 3Y2. Nih. Y1 tambah 3Y2 lebih dari sama dengan 1. Lebih dari atau kurang dari? Memaksimumkan.
meminimumkan lebih dari. Ya, ini kalau di gambar itu meminimumkan itu ini aja ya, lihat gambar kita satu gambarnya ya. Nah, nah, persamaannya itu kan pasti kalau kurang dari, kalau persamaan yang kurang dari, tidak sama yang kurang dari, berarti yang dicari maksimum ya. Maksimum daripada Z, pasti persamaannya itu konstrennya itu kurang dari, ya, standarnya itu. Kalau minimum, berarti yang di ini ya lebih tepat di apa minimum. Kalau persamaannya lebih dari, yang dicari yang ke bawah. Kalau di sini persamaannya kurang dari ke bawah, yang dicari yang ke atas maksimum ya. Jadi ini ketika minimumkan maka di sini adalah lebih dari. Ya, ini standarnya itu lebih dari semuanya. Kemudian nih setelah dilakukan perkalian dengan negatif 1, maka ada yang sama tuh. Yaitu min Y1 min 2Y2 kurang dari sama dengan 1, min Y1 min 2Y2 lebih dari sama dengan 1. Nah, persamaan ini yang nilainya sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Selebihnya, yaitu Y1 kurang dari 0. Ya, kalau Y1 kurang dari 0, digabung dengan Y1 kurang dari M, ya, tetap Y1 kurang dari 0. Ya. Kemudian Y2 lebih dari 0, Y2 tak dibatasi, tetap Y2 lebih dari 0. Itu partisinya ya. Nah, maka ini bentuk dualnya ya. Kelihatan lebih simpel dari bentuk dualnya malah ya. Di sini. Oke, yang lainnya saya kira sama, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini sama ya. Apa ini minimumkan, jadi meminimumkan diubah dulu menjadi bentuk sama dengan ini kurang dari ditambah dulu variabel slack sama dengan ditambah variabel artifisial, langsung diubah menjadi bentuk diubah dalam tabel, maka hasilnya seperti ini. Tabelnya udah jadi, maka tinggal ditulis nih 10x1 8x2, awalnya minimum menjadi maksimum. Batasan untuk meminimumkan itu tandanya lebih dari ya. Jadi kalau maksimum tandanya kurang dari. Maka di sini menjadi kurang dari semuanya. Kurang dari. Jadi X1 tambah 2X2 kurang dari 5. 2X1 atau ya 2X1 di sini ya, karena pakai X. Kalau di sini pakai Y, di sini pakai X ya, bebas lah ya, intinya variabel ya. 2X1 min Y2 kurang dari 12. X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 4. X1 kurang dari sama dengan 0, udah jelas nih langsung. X1 kurang dari sama dengan 0. Yang ini X2 kurang dari sama dengan 0 juga. Ya. X1 kurang dari 0, sorry. Ini X2. X2-nya apa? Kurang dari M ya. M itu maksudnya tak dibatasi. Ya. Kalau ditulis X2 kurang dari sama dengan M. M ini kan suatu bilangan yang besar. Ya. Jadi dari positif tak enggak sampai negatif tak enggak. Jadi ini disebut restricted tak enggak. Nah, tak dibatasi ya. Oke, itu saja materi pada perkuliahan hari ini. Silakan dikerjakan yang ini ya, di
Dicoba diubah dulu pakai apa? Ditulis ya, diubah dulu, ditambahin apa segala macam. Awalnya minimum jadi maksimum dalam bentuk ditransform dulu. Ada karena ada lebih dari dan kurang dari bentuk equalnya atau bentuk kanoniknya baru diubah menjadi bentuk dualnya ya. Nanti kalau sudah gampang di Excel-nya itu udah langsung jadi hasilnya ya. Jadi ini kalau untuk praktikum selesai sebentar ya. Itu ya. Karena masih metode simplex cuman beda bentuk ini aja. Yaitu bentuk primal dan bentuk dual.